Pagi teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah karantina hari pertama. Aku kesiangan. Sepertinya habis hujan ya. Oke, teman-teman, aku lagi menanti sarapan datang. Sekarang adalah jam 7 pagi. Sarapan sudah datang. Apakah menu sarapan pagi ini? Ini telur, roti, dan waduh, bahaya nih, nggak tahu ini apa. Sepertinya saya tidak berani makan, takut tidak halal ya. Oke teman-teman, tadi setelah aku sudah foto ini, aku mau kirim ke nurse-nya. Ini dia. Nah, kita kirim ini, terus kirim, sudah begitu. Ini kemarin dia juga minta aku cek pas baru datang ya. Ini kan aku kemarin datang, tiba di hotel jam 4. Dia minta ID line aku, lucu ya. Terus dia kirim ini, aku ada simptom ini yang tersebut di bawah ini semua apa enggak gitu kan. Terus dia juga minta aku cek temperatur. Ini aku udah kirim, thank you. Aku bilang gak ada simptom. Nah ini pagi ini. Sepertinya makan siang sudah datang. Ini kalau orang Thailand tuh setiap makan selalu pakai ini nih, ini namanya nampla atau kecap ikan. Kecap ikan ini namanya prik nampla. Prik adalah cabai. Nah, terus nampla itu adalah kecap ikan. Nam tuh air, pla tuh ikan. Jadi nampla air ikan, ya kecap ikan. Ya, jadi kalau mereka makan tuh selalu pakai beginian. Biasanya pakai prik nampla. Tadam. Iya, wangi banget, enak nih kayaknya nih. Jadi seafood gitu, dia pakai bumbu kari. Mari kita coba. Nice. Enak banget.
Ya. Ini masih tanda tanya ya. Nanti aku cerita. Oke teman-teman, seperti yang aku janjiin tadi, aku mau cerita satu hal sama kalian. Jadi tadi pagi-pagi sekitar jam 7:30, temenku yang kemarin aku cerita itu, yang aku baru kenalan, yang udah lama tinggal di Indonesia, orang Thailand, dia telepon aku bilang, Maria maaf ya pagi-pagi ganggu kamu. Ya ibu, ada apa? Aku pikir apa dia sakit atau apa gitu kan, karena kok pagi-pagi banget udah telepon gitu kan. Ya dia nanya, Maria tadi malam kamu pesan makanan apa gitu kan di hotel. Aku bilang aku pesan vegetarian. Kenapa ibu gitu kan. Terus waduh parah nih hotel ini, kata dia gitu. Kenapa? Ya jadi tadi malam aku pesen chicken teriyaki, tapi karena tadi malam aku kenyang, aku nggak makan, jadi baru pagi ini aku makan. Ini barusan aja aku makan. Dan ternyata yang dikirim sama pihak hotel itu bukan chicken, ternyata adalah babi alias pork. Jadi dia bilang ya karena beliau itu kan non muslim ya, jadi udah biasa makan babi, jadi tahulah ya perbedaan tekstur antara babi dengan ayam gitu kan. Dia bilang ini aku yakin positif ini adalah pork bukan chicken, dia bilang kayak gitu. Jadi tolong ya kamu lain kali hati-hati kalau misalnya pesen menu, kalau bisa jangan pesen chicken deh, karena takutnya kejadian seperti ini gitu. Udah untuk amannya kamu pesen aja vegetarian terus. Ya Allah, aku tuh yang bersyukur banget bisa dipertemukan sama orang yang sebaik ini gitu kan. Apalagi kita baru kenal, terus beliau tuh bisa se-care itu sama aku gitu kan. Padahal istilahnya ya apa urusannya sama dia gitu kan. Beliau kan non muslim, jadi ya udah gitu. Kalau misalnya dia bukan orang baik dan tidak care sama aku, mungkin ya diem aja gitu kan, gak akan menginformasikan ini gitu ke aku. Jadi ya Allah, terima kasih banget engkau telah mempertemukan aku dengan orang-orang baik di sekeliling aku gitu kan. Aku agak terharu gitu, ya Allah sampai segitunya. Ya ibu, terima kasih banyak ya ibu. Terus juga dia bilang kalau bisa juga jangan pesen tuh American breakfast, karena itu di dalamnya tuh ada juga daging babinya, itu ada ham babi, ada bacon babi. Nah itu tuh yang kemarin aku order, dan aku memang agak ragu-ragu. Dan yang tadi juga kan aku ragu-ragu kan untuk makan daging itu, memang karena aku agak nggak yakin kalau daging ayam itu kayaknya nggak keping-pingan gitu warnanya gitu loh. Ini kan agak ngeping-ngeping. Kalau daging ayam dipanggang kan biasanya jadi agak putih gitu ya, ini ngeping gitu. Memang aku udah tanda tanya. Dan yang aku sangat sesalkan dari pihak hotel, kenapa saat aku telepon juga mereka bilang itu adalah daging chicken tuh daging ayam gitu loh, dan yang kenyataannya adalah daging babi gitu. Jadi ya udah, untuk kedepannya aku nggak akan pesen kayak gitu-gituan lagi. Udah aku cari amannya, aku akan pesan vegetarian ataupun seafood aja gitu. Jadi ini dia teman-teman yang dipertanyakan, apakah ini chicken atau pork. Ini kalau aku melihatnya sih sepertinya seperti pork ya. Teman-teman, makan siang untuk hari ini, karantina hari kedua sudah datang. Ini adalah Thai food ya, disebutnya dengan pat krapau. Nah atau bahasa Indonesia itu masak pakai daun kemangi gitu. Ini jadi daun kemangi ini teman-teman. Ini kemangi Thailand agak berbeda dengan kemangi Indonesia ya. Dia besar-besar, wangi juga, tapi aroma wanginya tuh aku bilang berbeda sama yang Indonesia punya gitu. Kalau biasanya aku makan itu pat krapaunya itu pakai ayam, tapi kalau yang non muslim biasanya masak ini tuh pakai babi bahasa Thailandnya itu mu. Kemudian ada juga buah seperti biasa, seperti kemarin. Hari ini dikirimin papaya dengan semangka. Papaya dalam bahasa Thailandnya itu disebut dengan malako. Kemudian untuk semangka bahasa Thailandnya adalah tengmo. Kalau aku salah sebut intonasinya agak berbeda, mohon maaf, karena saya memang tidak pintar-pintar amat bahasa Thailand. Oke deh, mari kita makan. Semoga nikmat makanan hari ini. Jadi teman-teman, karena hari ini aku ada order beberapa barang yang minta tolong pihak hotel untuk beliin di 7-Eleven, dan barusan ditelepon katanya udah dibeliin semua.
totalnya 170 baht. Aku diminta untuk letakkan uangnya di meja depan kamar. Nanti mereka akan taruh di sini. Oke. Jadi teman-teman, tadi aku lagi asik bikin video, di ketok-ketok, dikodein lah bahwa barang pesanan yang aku pesan tadi itu udah sampai, udah ditaruh di depan. Jadi kita lihat ya. Ini dia pesanannya. Kita angkat dulu ya. Oh berat, jadi sebenarnya tuh aku pesen cuma 1 botol, dia beliinnya 1 pack. Terus ini kembaliannya gitu. Ya jatuh semua. Yaudahlah biar. Ya jadi teman-teman, aku tadi minta dibeli. Aduh salah. Aku sebenarnya mintanya attack yang cair gitu ya, untuk ngucek-ngucek. Tapi dia beliinnya yang bubuk. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Terus aku juga pesan ini sabun yang biasa aku pakai di sini. Kenapa? Karena sabun hotel aku pakai kok kering banget ya kulit ya. Kemudian aku pesen ini gunting kuku, karena kukuku ada yang patah, jadi nggak nyaman, jadi nyangkut gitu ke baju, ke jilbab. Sama ini deh, aku sebenarnya pesennya cuma 1 botol, tapi dia beliinnya 1 pack gini. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, bisa jadi lebih banyak minum ya, lebih sehat ya. Begitu deh. Ini juga sebenarnya aku pengennya yang gede, tapi dia beliin yang kecil nih, nggak apa-apa lah, nanti bisa beli lagi, bisa pesan lagi gitu. Dan ini bentar. Jadi mereka ini bener-bener murni cuma bantu untuk beliin ya, mereka nggak ngambil keuntungan dari barang-barang ini, dari belanjaan ke 7-Eleven ini. Jadi benar-benar ini seperti pelayanan yang diberikan oleh hotel, karena kita kan nggak boleh keluar kamar. Jadi kalau tamu-tamunya ada membutuhkan apapun itu yang untuk keperluan hari-hari, untuk dibelikan di 7-Eleven, mereka akan bantu katanya. Memang udah ada di dalam ininya sih. Jadi sebelum aku booking hotel, pas aku booking hotel ini, sebelum sampai ke pembayaran, jadi mereka tuh memberikan ini dulu, term and condition, apa aja peraturan di sini, yang dilarang apa. Terus juga mereka berikan berikan informasi apa-apa aja yang kita akan dapatkan selama nginap di sini ya. Salah satunya itu, dia akan bantu kita untuk membelikan barang-barang apa yang kita butuhkan selama di karantina ini gitu teman-teman. Hai teman-teman, aku mau cerita sedikit nih sama kalian. Hari ini aku habis dapat berkah. Aku habis dapat kiriman ini dari ibu yang aku cerita itu, yang baik banget itu, yang aku baru kenal. Jadi tadi itu beliau tiba-tiba telepon aku, terus dia tanya, "Maria, kamu lagi kepingin apa?" gitu kan. Terus aku bilang, "Enggak ibu, emang kenapa?" Aku bilang, "Ya nanti jadi rencananya adikku tuh mau anterin jeruk sama jahe untuk aku. Kalau misalnya kamu mau, nanti adikku beliin sekalian, aku titip sekalian ke adikku, atau mungkin kamu kepingin yang lain gitu." Aku bilang, "Enggak ibu, udah terima kasih, gak usah repot-repot," gitu kan. Terus sekitar 1 atau 2 jam kemudian tiba-tiba ada yang ngetok kamar aku gitu kan. Tapi aku pikir paling salah ngetok kali, bukan, karena ini kan bukan waktunya jam makan gitu kan. Biasa kan kalau diketok itu kan kalau jam makan aja, atau misalnya kita ada titip apa, kayak kemarin aku titip barang 7-Eleven gitu kan. Ya udah aku diemin aja, aku pikir paling salah kamar kali kan, ngetoknya. Nggak taunya ibu itu tiba-tiba telepon aku gitu kan, "Maria gimana, udah terima apa belum barang kiriman aku," gitu kan. Lah aku pikir kan, ya aku bilang kan tadi kan gak usah repot-repot gitu kan, nggak tahu tetap dibeliin gitu loh. "Coba dong kamu buka pintu, itu ada kiriman dari ini adikku," kata dia. Jadi aku tadi titip adikku beli lebih gitu supaya bisa dibagi sama kamu juga. Masya Allah, baik banget gak sih. Jadi si ibu itu kiriman aku ini jaya seduh
jahe seduh sama jeruk. Masya Allah baiknya ya. Jadi ini adalah jahe seduh tanpa gula gitu. Aku biasa minum ini juga sih sama suamiku. Terus sama jeruk, tadi jeruknya udah aku makan 4 biji gitu. Dan ini juga tadi aku baru ingat, aku belum videoin, aku udah buka mau seduh gitu kan. Ya aku pengen cerita aja ke kalian, ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Masya Allah aku terharu. Jadi ya istilahnya aku baru kenal sama beliau tapi beliau bisa seperhatian itu sama aku. Terharu banget. Masya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ibu, semoga ibu sehat selalu ya. Hai teman-teman, aku lagi happy banget karena bentar lagi suamiku mau datang nganterin makanan. Ya memang sih kita gak bakalan bisa ketemu, tapi setidaknya mungkin nih aku berharap aku bisa ngeliat dia dari kejauhan. Mungkin nanti dia akan lewat sini ya. Aku sebenarnya juga bingung sih, ini kamarku lokasinya tuh posisinya tuh di samping atau depan atau gimana nggak tahu, tapi pasti tadi aku udah fotoin view dari kamarku tuh seperti ini. Aku minta dia untuk cari jalan yang aku bisa lihat dia kira-kira dari kamar kayak gitu. Happy banget, seneng akhirnya setelah 10 bulan aku bisa ketemu ya, walaupun dari kejauhan ya. Udah kayak Romeo and Juliet gitu ya, ceritakan Julietnya di balkon gitu kan. Iya, jadi sebenarnya suamiku itu tuh udah dari tanggal 26 ada di Bangkok juga. Dia lagi ada pertemuan gitulah selama 4 hari gitu, dan hari ini adalah hari terakhir. Nah, jadi tadi dia setelah selesai pertemuan dia langsung buru-buru ke restoran deket sini. Jadi deket sini tuh ada restoran langganan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ke Bangkok tuh kita selalu makan di restoran itu restoran Arab gitu. Jadi ini sebenarnya tuh lokasinya ada di kampung Arab gitu. Nah itu restorannya tuh makanannya enak banget. Aku kemarin bilang kalau seandainya suamiku makan di sana, karena biasa setiap ke Bangkok dia selalu makan di sana. Kalau seandainya dia makan di sana, kirimin aku pengen juga gitu kan ya. Terus ya sebenarnya sih agak modus, sebenarnya aku pengen lihat dia. Gitu. Jadi aku lagi nunggu. Tadi sih barusan aku telepon, katanya dia lagi masih nunggu makanannya jadi gitu. Sami. Tunggu buka. Sami. Ini dia kiriman dari suami aku. Oke, kita unboxing ya. Ada apa aja isinya. Jadi tadi kata suamiku nggak boleh masuk ke dalam hotel, jadi ditungguin hanya boleh sampai di gerbang depan di tempat satpam itu. Jadi satpam yang terima ini, jadi orang luar tidak boleh masuk ke dalam hotel ini. Mungkin karena ini hotel karantina ya, jadi untuk menjagalah, mana tahu orang-orang yang di karantina ini mungkin ada yang kena COVID, jadi tidak menularkan orang luar gitu. Ini tadi suamiku dia pulang ke 7-Eleven, dia nanya mau cemilan apa, aku nitip pijoy. Selamat pagi. Ini adalah karantina hari kelima. Cuaca sedikit mendung. Sarapan sudah datang. Hari ini aku pesennya roti saja. Nah, seperti ini. Banyak ininya. Jadi ya aku nggak pesen telurnya ya hari ini, aku mintanya roti aja gitu. Sama mereka dikasih butternya lebih, terus jamnya juga lebih gitu.
tuh deh, rotinya dikasih 1, 2, 3, 4, 5 lembar utuh. Sama seperti biasa dikasih ini set untuk kopi dan teh. Oke, mari makan. Teman-teman, aku masih menunggu panggilan swab. Kan katanya tadi kan antara jam 10 atau sampai jam 11, ini udah jam 11 lewat tapi nggak ada telepon. Padahal dari tadi aku sebenarnya pengen video callan sama sahabat-sahabat gitu, cuman aku bilang tunggu dulu deh habis swab gitu kan, takutnya pas lagi asik ngobrol dipanggil gitu kan. Udah sampai jam 11 lewat belum dipanggil juga. Ya kita tunggu lagi, mungkin aku mau teleponan aja deh nih, kelamaan bosan. Oke teman-teman, jadi barusan aku diketok dan dijemput untuk swab testnya sekarang. Swabnya di lantai 6. Ini petugasnya. Thank you.วันนี้กี่คนswab test 2 คน 10. อ๋อ 10 คน โอเค Thank you. Okay. Is that okay? I'm videoing. It's okay? Oh. สวัสดีค่ะ นั่งที่ไหนนะอ๋อที่นั่นโอเค แป๊บเดียวนะ Maria Matilda. Oh, yes.เสร็จแล้ว โอเค Thank you. Bye bye. ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ Ya Allah, pelayanannya. Aku pikir kan ya udah, tadi kan dia ketok-ketok gitu. Terus aku bilang di mana ininya tesnya, lantai 6. Ya udah, aku bilang oke. Terus aku pikir kan ya udah dia tinggal, dia cuma informasiin aja kalau tesnya itu akan dilakukan di lantai 6 gitu. Nggak taunya pas aku keluar dia masih ada berdiri di situ, ternyata dia nungguin aku, jadi mau naiknya tuh sama-sama gitu loh, barengan. Udah gitu pas sudah selesai dia anterin lagi sampai ke depan ruangan. Baik sekali, pelayanannya sangat memuaskan, dan alhamdulillah saat pengambilan sampel juga cepet ya, nggak ngilik-ngiliknya tuh, muter-muterinnya tuh nggak yang ini banget, nggak kayak waktu di Jakarta. Ya alhamdulillah swab hari ini sudah selesai, yang ditunggu-tunggu. Semoga hasilnya baik, hasilnya negatif, nggak ada virus-virus corona di tubuhku ini. Oke teman-teman, sekarang udah mau jam 12, tinggal nunggu makan siang deh. Oke, bye-bye.
Hai teman-teman, aku sudah dapat hasil dari swab test yang kemarin itu. Jadi barusan nurse-nya line aku dan hasilnya terang. Iya, jadi alhamdulillah tidak terdeteksi adanya COVID-19 di tubuh aku, gitu alias negatif. So, dengan adanya hasil ini karena aku negatif, jadi per besok aku boleh keluar kamar setiap hari 30 menit aja gitu. Dan itu pun bukan untuk keluar hotel ya, hanya keluar kamar. Teman-teman, makan siang hari ini sudah datang. Menunya adalah aku pesan spicy fishball. Jadi ini bakso ikan dipedesin gitu, terus ditambah juga daun kemangi gitu. Kemudian seperti biasa buahnya ini ada semangka, pepaya, dan jambu. Masih ingat nggak bahasa Thailandnya apa? Teman-teman, aku udah dapat hasil fisik dari pemeriksaan swab yang kemarin. Jadi kan kalau tadi pagi kan nurse-nya baru kabari melalui line ya. Jadi tadi pas waktu aku ambil makan malam di luar, ternyata mereka kirimkan ini juga di depan seperti itu. Mari kita lihat. Ya seperti ini aja hasilnya. Jadi COVID-19, pemeriksaan COVID-19 ya. Ini apa, SARS-CoV-2 undetected ya. Jadi tidak terdeteksi adanya virus SARS-CoV-2 di tubuh aku, seperti itu. Terus metode yang digunakan adalah RT-PCR, yaitu real time PCR. Mungkin kalian bingung ya, kok ada istilah COVID-19 terus juga ada SARS-CoV-2 ini ya. Jadi teman-teman, mungkin buat kalian ada sebagian yang belum mengerti. Aku juga sebenarnya baru tahu sih dari kemarin waktu aku swab di Jakarta kan. Aku pikir kok aku mau periksa COVID-19 tapi kok hasilnya kok SARS-CoV-2 gitu kan. Jadi sebenarnya itu virusnya itu sendiri adalah jenisnya tuh namanya SARS-CoV-2, yaitu SARS COVID virus 2. Nah, kalau COVID-19-nya itu sendiri itu adalah penyakitnya. COVID-19 itu tuh singkatan dari coronavirus disease ya. Terus 19-nya itu adalah tahun dimana corona ini pertama kali terdeteksi, kan itu kalau nggak salah akhir tahun 2019 ya, bulan Desember kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya yaitu coronavirus disease 19. Nah, kalau SARS-CoV-2 itu adalah nama virusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus metode yang digunakan tuh biasanya kan ada PCR, ada juga ini ya, apa namanya yang kita cuma diambil darahnya itu rapid ya. Tapi kalau untuk mengetahui mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini tuh memang harus metode yang digunakan adalah PCR gitu teman-teman. Ya sekedar intermezzo informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman, ada sebagian yang belum mengerti kayak aku kemarin. Seperti itu teman-teman. Oh ya, nanti jadi kata pihak hotel, pihak rumah sakit sih lebih tepatnya, jadi nurse-nya tuh kemarin informasiin bahwa nanti akan ada ini lagi, akan ada swab lagi di hari ke-13 atau ke-14 gitu. Jadi kalau hasil swab nanti yang hari ke-13 atau 14 itu keluar kita hasilnya negatif lagi, jadi hari ke-16 kita sudah bisa check out dari hotel karantina ini. Teman-teman semua, sarapan hari ini agak spesial nih, nggak seperti biasanya yang hanya roti saja. Jadi kemarin aku order ini pancake dengan buah-buahan. Oke teman-teman, mari kita ke lantai 2 ya. Oke, thank you.
ini adalah restoran hotel yang biasa digunakan untuk sarapan tamu-tamu ya, kalau kondisi hotel sedang normal, tidak dalam pandemi seperti ini. Jadi teman-teman, kalau seandainya kamar kita sedang dikemas, lagi dibersihkan, itu kita bisa menghabiskan waktu di lantai 2 ini atau di lantai 6. Tapi hotel yang akan menentukan apakah kita bisa menghabiskan waktu di lantai 2 atau di lantai 6. Jadi hari ini aku kebagian gilirannya untuk menghabiskan waktu di lantai 2 ini, karena di lantai 6 ada tamu dari kamar lain, seperti itu. Aduh, sesek ya ngomong pakai masker. Ya, begitu. Jadi kalau seandainya kamar lagi dibersihkan, kita wajib untuk keluar, kita nggak boleh tetap stay di kamar. Itu udah peraturan dari hotel. Kemarin kan temenku kan mau menghabiskan waktu tetap di kamar aja karena kakinya sakit, nggak mau keluar, tapi hotel bilang nggak bisa, harus keluar. Jadi kita nggak bisa mengelak atas peraturan yang udah hotel buat, seperti itu. Nah, untuk per hari ini aku bisa keluar kamar setiap hari selama 30 menit. Jadi kita bebas ya, boleh keluar atau tidak. Tapi kalau seandainya kita lagi dapat jadwal untuk dibersihkan kamarnya, kita wajib keluar. Dan sejak hari ini sampai dengan nanti akhir masa karantina, aku kamarnya akan dibersihkan selama 3 kali. Jadi hari ini, kemudian 3 hari lagi, sama 3 hari lagi, seperti itu teman-teman. Jadi selama kita nginap di sini, kamar kita akan dibersihkan 3 kali saja. Oke teman-teman, sekarang aku sudah di kamar kembali. Ya, jadi tadi benar-benar ini ya, benar-benar 30 menit, nggak lebih dari 30 menit. Jadi aku tadi disamperin sama cleaning service-nya, dibilang bahwa kamarnya udah siap, udah selesai diberesinnya, silahkan kembali ke ruangan lagi. Aku pikir kan dia nggak harus dikasih tahu langsung cek berdiri gitu kan. Aku bilang oke, thank you gitu. Nggak taunya ditungguin, tau nggak sih. Jadi ternyata si mbak cleaning service ini tuh memang diwajibkan untuk mengantar tamu saat keluar dari ruangan, dan juga menjemput tamu kembali untuk kembali ke kamar gitu. Jadi tidak mungkin, untuk menghindari takutnya si tamu ini duduknya tuh lebih dari setengah jam gitu ya. Kan sedangkan kan setiap kamar itu kan udah dijadwalkan untuk di make up kamarnya itu tuh jam berapa. Jadi mungkin setelah bersihin kamarku, si cleaning service ini akan membersihin kamar berikutnya. Nah, kamar berikutnya kalau dibersihin kan harus keluar juga tuh si tamunya ini. Nah, jadi nggak boleh amprokan gitu antara tamu satu dengan tamu yang lainnya gitu. Makanya dia benar-benar nungguin gitu kan, kayak ayo gitu kita ke kamar, kok lu nggak berdiri gitu. Ya aku pikir ya tunggulah semenit 2 menit gitu kan, aku ntar akan balik gitu ke kamar gitu. Tapi ternyata nggak boleh. Jadi harus si cleaning service ini tuh mengantarkan tamu kembali ke ruangannya kayak gitu. Jadi pokoknya benar-benar peraturannya tuh sangat ketat sekali ya. Kita nggak bisa sesuka-suka hati kita untuk keluar kamar gitu kan, melebihi waktu yang sudah ditentukan kayak gitu. Jadi ya benar-benar dijaga lah gitu. Jadi tadi tuh aku di ruangan itu tuh benar-benar cuma sendirian, nggak ada tamu lain gitu yang duduk di ruangan itu. Benar-benar gantian satu orang satu gitulah, per kamar gitu ya. Jadi benar-benar tidak ada kesempatan antara tamu satu dengan tamu yang lain itu bisa kontak langsung gitu. Jadi ya kalau aku bilang sih ya bagus sekali ya, benar-benar untuk meminimalisir terjadinya penularan gitu ya, walaupun kita udah dites negatif gitu kan. Tapi ya mana tahu lah gitu ya, benar-benar keren sih kalau aku bilang, benar-benar diperhatiin banget sedetail itu gitu loh. Mereka punya SOP-nya gitu kan. Terus juga begitu aku berdiri dari tempat duduk tadi itu tuh ada salah satu cleaning service juga di situ tuh langsung tempat duduk yang aku habis dudukin, mejanya semua itu langsung disemprotin pakai disinfektan, langsung dielapin semua kayak gitu. Sampai kayak begitunya ya gitu. Tapi aku pikir lagi, oh ya bagus juga sih kayak begitu kan dia nggak tahu ya tamu yang saat habis duduk itu tuh habis entah mungkin bersin atau apa gitu kan. Ya bagus sih, tapi kalau nggak lagi musim corona gini, kita digituin tersinggung kali ya. Bener-bener aku berdiri langsung, aku baru jalan 2 langkah 3 langkah langsung semprotin langsung ngelapinnya sampai yang kayak gimana banget gitu ya. Ya bagus sih kalau aku bilang, bagus banget gitu. Nggak nyelon ya, mungkin kalau di kita ya masih nggak sampai sebegitunya gitu ya. Nah di sini aku lihat gitu kayak
gitu banget ya gitu. Tapi ya kalau pikir-pikir ya bagus gitu loh, bener-bener aduh meminimalisir banget ya terjadinya penularan virus corona ini gitu.